laki-laki zakarnya berdiri 70 tahun, betul nggak? Mana hadisnya? Itu hadisnya sahih atau enggak gitu. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Open. Enggak. Open, ayo. Enggak. Kamu dikenal gua tuh. Gini loh, bukan mau dikenal. Artinya apa? Diskusi kita lebih enak kalau open. Kan kamu menuntut saya selalu open cam. Katanya Sofia tuh takut, saya nggak takut. Ya? Kapan nyuruh lo open cam? Ini gue kasih undangan ke kamu untuk open nih. Tuh, aku kasih undangan ke kamu. Ayo. Apapun itu kau tetap cetakan, kau tetap diciptakan gambar dan rupa Allah. Jangan kau gelapin. Ayo di. Nggak digelapin sabar. Kok gelap ya? Kenapa ya? Hah? Kok gelap ya? Ini kok gelap ya? Ya gelap, orang lu kagak matiin sabar. Ini pakai Telkomsel lemot sekarang. Nah. Orang saya aja udah keriput begini juga, ya udahlah kalian suruh open kan gue open ya kan. Nah ini gue open tangan. Ini gue denger lu tuh berubah. Nah gue seneng kayak gini gitu. Jangan ada kebencian gitu. Gue nggak benci, gue benci sama lu. Iya, gue benci sama lu. Makanya gue seneng kayak gitu. Gak usah lah apa namanya. Karena gini loh, Rasulullah SAW bersabda, hati itu singgasana ilahi, itu hadis qudsi. Jadi hati ini loh singgasananya Tuhan. Jadi kalau hati ini kotor, tidak akan ada Tuhan bersemayam di hati kita gitu. Memang kadang-kadang lu kadang-kadang lu agak-agak. Kadang agak miring. Gimana? Gue senang aja lu berubah gitu, nggak ini lah. Lebih bagus gitu sob gitu. Kan ajaran Kristus ya gitu, setahu gue gitu. Bahkan tampar pipi kanan kasih pipi kiri gitu. Gue mendukung. Gue gak pernah benci loh sama lu, karena gue tahu lu tuh misalnya lu keras karena dimulai gitu loh. Kayak ada yang injak Bible, lu injak Al-Quran, gue tahu sifat lu gitu. Ya tambah gue tuh gemuk gitu. Kalau puasa makin gemuk, karena makannya malam. Kalau puasa gitu, terus makin tembem gitu ya? Iya kan, itu juga gak jualan. Tapi iya kayaknya lu makin gemukan ya. Dulu kayaknya lu nggak segini deh. Gemukan kalau puasa gini gemuk. Iya gemukan. Dulu kayaknya nggak segini kok. Seingat gue. My way, gue bukan my way. Tapi kalau puasa ada perbedaan ya. Kalau kata lu kan dunia itu akhirat itu hari kebangkitan itu di dunia ya. Kalau menurut Islam itu di dunia itu panah gitu. Alam nyata ya akhirat. Al-Hadid ayat 20 dunia senda gurau. Makanya dunia ini ya kayak permainan gitu. Itu kebalik gitu. Kalau secara hakikat dunia ini permainan, bukan alam nyata. Alam nyata ya akhirat gitu. Enggak, kalau Alkitab kan demikian. Ya kan berbeda. Ya. Kalau gitu, karena ya gini, menurut fisikawan kuantum, ketika atom itu dibelah, ya kan? Fisika kuantum. Gue kasih lo gini loh. Apa lu bilang Homo erectus lu bilang sama gue? Ya biarin aja kan nggak masalah itu. Ini Homo erectus terpintar ya karena dia lulus kuliah nih. Ada Homo erectus yang pintar nih kayak gini. Gue SMA cuy. Lu bilang fisika kuantum. Ini baru ada satu nih keturunan Homo erectus yang bisa bicara tentang fisika kuantum ya baru si Wan. Gue dengerin dulu. Ya udah menurut kesempatan lu ngomong lah. Lu kan udah lama nggak tampil. Ini kan. Apa lu fisika kuantum apa tuh? Ya. Materi itu ketika diperbesar atom itu dia nggak ada.
Ya, ketika proton diperbesar dengan mikroskop kuantum itu nggak ada atom itu apa proton itu. Ya kan, yang ada hanyalah energi sang prima kosa. Jadi materi itu sebetulnya nggak ada. Tetapi kita kenapa seolah-olah bisa memegang benda? Karena ada gesekan gitu. Gesekan antar ion. Makanya sebetulnya dunia ini mainan. Menurut ilmuwan dunia ini adalah apa namanya? Mainan gitu. Alam itu mainan semua. Yang ada hanya energi. Makanya yang energi itu adalah sang prima causa itu. Makanya dunia ini alam mainan. Justru alam akhirat itu alamnya nyata gitu. Hah? Aku tanya sama kau, tujuan hidupmu nanti kan ke jannah, betul? Surah Al-Qiyamah ayat ke-22. Tujuan hidup di akhirat memandang wajah Tuhan. Nah, itu kebahagiaan hakiki memandang wajah Tuhan apaan? Orang kata Nabi lu bakal ditemani bidadari berdada montok. Nah, ini nih salah satu itu ada dalilnya loh. Bakal dikasih bidadari berdada montok itu di jannah. Surah Al-Qiyamah ayat 20 sampai 22 baca gitu. Itu. Lu baca anak juga dong. Baca buku Tamasya ke Taman Surga nggak lu? Nggak ada. Maksudnya nggak pernah baca gue. Jadi yang katakan nanti di jannah itu syahwat laki-laki tidak pernah padam, penisnya tidak pernah loyo, dan itu menurut kamu gimana tuh pernyataan nabimu itu di dalam hadis? Itu bukan Al-Quran, itu hadis gitu. Loh, Al-Quran ya, gue peganganku Al-Quran. Ya, menurut Al-Quran ya, kenikmatan. Untuk apa kamu dikasih bidadari bermata jeli itu? Ya nggak masalah juga kalau kita ketemu bidadari, ya bahagia juga gitu. Itu kan indah banget. Ya kalau di akhirat bertemu bidadari ya alhamdulillah, tetapi kenikmatan yang abadi yang memandang wajah Tuhan. Karena Tuhan itu sang maha indah. Gimana kamu bisa mandang wajah Tuhan kalau ereksi aja 70 tahun, waduh. Itu kan nggak ada ayat Al-Qurannya lah. Sekarang aku tanya, kamu kalau beribadah bisa nggak penismu tidak loyo? Bisa nggak lo? Kok ngomongin masalah itu? Udahlah, ini bulan puasa. Ya ampun. Aku bacain hadisnya. Enggak, kamu itu salah loh cara memandang hadis gitu loh. Kok jadi gue yang salah? Aneh-aneh. Iya. Yang pertama itu Al-Quran, ada nggak gitu dalilnya di Al-Quran? Ulama wajib mengatakan jawat laki-laki zakarnya berdiri 70 tahun, betul nggak? Mana hadisnya? Itu hadisnya sahih atau enggak gitu? Ya hadisnya sahih atau enggak gitu? Kan gua menggunakan soal kiamat. An-Naba 33, bidadari berpayudara montok. Untuk apa tuh berpayudara montok? Istilahnya bidadari yang sebaya. Karena di surga itu semuanya mudah. Iya, untuk apa? Dada montoknya untuk apa? Ya nggak apa-apa, di surga ada bidadari gitu. Itu kan memungkinkan surga itu. Kalau surga ada, ya nggak apa-apa ada bidadari di surga. Itu memang indah gitu, cantik. Kan Tuhan itu maha cantik gitu. Nggak ada apa salahnya gitu. Tapi kan di dalam tafsir ulamamu mengatakan untuk kenikmatan seksual, betul? Ya, kan saya bilang saya tuh menggunakan dalil loh. Surah Al-Qiyamah ayat 22, baca coba. Memang ulamamu nggak pakai dalil? Ketika nulis itu tafsir itu nggak pakai dalil ulamamu? Kenapa? Sekarang benar bahwa kamu di surga benar nggak bahwa kamu kesibukan kamu adalah memecah perawan wanita, betul nggak di surga? Itu hadisnya matanya kurang kuat. Yang kuat itu. Ini mulai nggak jujur dia, bertakia dia teman-teman. Oh, gak takia. Dan jangan begitu Sophie. Gua kan itu kan iman gua ya kan. Hadis itu ada sanad, ada matannya itu. Matan itu muatan redaksional. Jujur, Ustadz mengatakan demikian kok. Kamu mau aku ya kebanyakan ustadznya sesat. Arabia, bahasa aslinya di bahasa Arab, sampai ulamamu, sampai Abdul Somad, sampai Adi Hidayat, sampai siapa lagi tuh, Ustadz Firanda. Bidadari, kamu ditemani untuk kenikmatan seksual, gimana? Lu nyangkal, aneh deh lu. Ya memang kalau ada ya, kalau lu nggak udah mulai lagi nih. Gua udah ini jangan gitu lah, gini loh ya. Saya ini apa namanya? Kalau ada bidadari ya bohong lah kalau laki tidak
pengen ketemu bidadari di surga, bohong banget gitu. Itu kemunafikan. Kalau Karena bidadari itu kan cantik. Iyalah. enggak, Alkitab enggak ada begitu-begitu. Kerajaan surga itu bukan soal kawin mengawinkan, bukan soal hubungan seksual, juga bukan makan minum. Dan kerajaan surga bukan satu tempat. Kerajaan surga itu ada Itu kan iman Anda. Ya silakan. Nah, Ya, biarin biarin sama aja. lu. Yesus ketika datang lahir sebagai Raja Mesias, namanya Al-Masih. Al-Masih itu Raja Mesias. Untuk datang menyelamatkan kita dari kerajaan kematian. Yesus mengatakan apa? Datanglah kerajaanmu. Bukan membawa kita ke surga dalam pengertian surga. Gue kasih tau lu ya, Yubi. Di dalam Alkitab Taurat Musa, Kejadian 1 ayat 26, manusia itu tidak diciptakan untuk menghuni surga dalam pengertian dimensi roh. Bukan. Manusia itu diciptakan untuk menghuni arets, tanah, bumi. Maka manusia itu diciptakan dari Adamah. Makanya namanya Adam. Gue tanya sama lu, kenapa arti nama Adam di dalam Quran lu tuh apa? Gue tanya sama lu. Adam. Al-Quran itu tidak menjelaskan Adam itu apa. Adam itu nabi. Adam itu bahasa mana? Arti kata Adam asli. ya bahasa Arab. Ya Adam. Bahasa Arab. Inilah. Adam kok bahasa Arab? Itu bahasa serapan, Iya. Cok. Dari mana ada Oh, bahasa iya. Arab? Kalau Adam bahasa Arab, apa arti kata Adam itu etimologi katanya? Kalau menurut kamu itu bahasa Arab? Alef, Bapaknya dalet, manusia. Alef, dalet, mem. Apa artinya? Ya nggak tahu. Alef itu kan bukan bahasa Arab. Dalat itu apa? Itu kan bahasa Hebrew itu. Alef, Ya, dalat. makanya kata Adam ini ya itu sudah menunjukkan dia itu berasal dari bumi, menghuni bumi, dari eres, dari Adamah. Adamah itu artinya dari tanah, dari debu tanah. Dia diciptakan dari debu tanah, dari Adamah. Jadi diciptakan ketika gue tanya sama lu nih, ini apa namanya, remote, betul? Ketika pencipta remote ini menciptakan alat benda ini, dia menetapkan tujuan penciptaannya nggak? Remote itu untuk mempermudah itu. Iya, untuk mengontrol jarak jauh, betul? Tujuannya. Hmm. Sekarang ini kalau ada angkanya nih, gue pencet nih, tet, 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 net, 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 terus gue buat telepon. Kira-kira bisa nggak remote ini gue buat telepon? Nggak bisa lah. Kenapa? Ya remote kan fungsinya bukan buat telepon. Karena pencipta remote ini menetapkan tujuan penciptaannya bukan untuk berkomunikasi. Ini bukan smartphone. Walaupun ada angkanya bentuknya mirip. Gini loh, dalam Al-Quran itu manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah. Kenapa manusia menjadi khalifah? Karena manusia diciptakan dari ruhnya Tuhan. Ya, miruhi dari ruh. Jadi manusia itu gambaran cipta Allah. Gambaran dari mana? Dari ruhnya, bukan jasadnya. Yang serupa itu bukan jasadnya. Tuhan itu berbeda dengan makhluk, tetapi ruhnya itu. Ada unsur kecerdasan dalam manusia. Itu unsur ilahinya. Unsur kasih sayang. Makanya manusia dijadikan khalifah untuk mengurus alam raya ini. Oke, sekarang aku tanya. Kalau di Quranmu, manusia itu diciptakan di bumi apa di surga? Ya, manusia diciptakan dan setelah kami sempurnakan kejadiannya, itu kan di surga Firdaus, kami tiupan mirohi. Di bumi apa bukan? Aku tanya. Manusia surga Firdaus. Di surga kan? Surga kan? Di taman. Di taman? Iya, di surga. Manusia diciptakan di taman. Di taman surga. Iya, di jannah itu taman loh. Iya apa enggak? Coba lu jelasin sama gue itu, apa artinya jannah atau taman surga itu? Nanti gue jelasin apa kata Alkitab. Loh, kok lu jelasin kata Alkitab, gue nggak ngomongin Alkitab gitu. Lo lu jelasin jannah menurut Quranmu, aku jelasin sesuai Alkitab aku. Kita lihat bedanya. Jannah itu taman Firdaus. Berarti surga Adam diciptakan di mana? Bukan di surganya Allah, bukan? Iya, surganya Allah di mana? Lah nggak tahu gue. Kalau gue bisa jelasin, lah kamu bisa jelasin nggak sesuai Quranmu? Ya coba kamu jelasin. Kalau menurut kamu di mana? Adam itu diciptakan dari bumi, dari debu tanah di bumi. Allah menempatkannya di dalam taman di sebelah timur di Eden. Nah ini kamu yang nggak mengerti prinsip agama Yahudi, kamu nggak ngerti itu. Di dalam kitab Taurat Musa itu kan disuruh Tuhan membuat namanya miskan atau tabernakel atau kemah Musa, betul? Ngerti nggak kamu itu?
Terus? Tuhan, kemah Musa namanya Mishkan atau Tabernakel Musa. Tabernakel Musa itu terdiri dari 3. Nanti coba kapan gue beli market ya, supaya kalau aku lagi ngajar, kalian bisa melihat market kemah suci Musa ini. Kemah suci atau Tabernakel Musa itu kan terdiri dari 3. Ada ruang halaman, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Ngerti nggak? Ruang maha kudus ini ada kerup, di mana Imam Besar Harun tuh masuk setahun sekali. Ruang maha kudus itulah gambaran taman di sebelah timur di Eden. Jadi orang Yahudi menyebut kalau imam ini masuk menuju ruang maha kudus, mereka menyebutnya return back to Eden, kembali ke taman di Eden. Makanya tirainya itu gambarnya kerup, 2 kerup. Karena melambangkan ketika Adam diusir dari taman di sebelah timur di Eden, taman itu kemudian ditutup, dijaga dengan 2 kerup. Nah, gue kasih tahu lu apa maksudnya taman di Eden. Ini yang lu tuh nggak paham-paham. Ya, orang Yahudi, rabi-rabi, itu menyebut Mishkan atau Tabernakel Musa, kemah Musa, itu disebut miniatur alam semesta. Alam semesta yang mini, kayak lu market, ngerti gak sih? Kalau lu lihat apa namanya tuh? Promosi atau apa namanya? Pameran perumahan, lu lihat kayak di mall-mall di mana itu kan dia bikin market, betul? Market yang 1:1000, kecilnya, miniaturnya. Nah, kemah atau Tabernakel Musa itu disebut miniatur alam semesta. Sama. Nah, alam semesta kita ini, ya, bumi yang kamu lihat terus matahari, bulan dan planet-planet yang itu orang Yahudi di dalam, bukan hanya orang Yahudi, ya, di dalam benaknya orang Timur dekat purba, termasuk orang Israel. Alam semesta itu merupakan kemah atau bait suci Tuhan yang gigantis, yang besar. Ngerti nggak? Alam semesta itu bait suci Tuhan yang besar. Sebentar, gue belum selesai. Maka kalau kamu baca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, bumi penciptaan dibagi 3. Bumi itu melambangkan pelataran di dalam kemah Musa. Eden, daerah Eden yang dialiri 4 sungai, itu disebut juga ruang kudus di dalam Tabernakel Musa. Taman di sebelah timur di Eden itu disebut ruang maha kudus, itu taman yang tertutup. Di dalam budaya timur dekat purba, taman di sebelah timur di Eden itu disebut taman yang berdinding tinggi, yang nggak bisa dilihat orang. Nggak semua orang bisa masuk. Gue kasih tahu lu apa itu artinya taman di sebelah timur di Eden. Kita menyebutnya sebagai aksis mundi atau poros dunia, yaitu portal pertemuan antara dimensi roh, dimensi surga, dengan dimensi fisik kita. Itu porosnya, tempatnya itu di taman di sebelah timur di Eden. Itu taman yang tertutup. Lu pernah lihat film Narnia nggak? Nggak. Pernah nggak lu lihat film Narnia? Masa lu kagak pernah lihat film Narnia sih lu? Pernah gitu, gimana gitu? Hah? Film Narnia lu nggak pernah nonton bioskop? Jadi lu ibadah terus gitu, jedut-jedutin kepala lu tuh. Kali-kali lu Jadi gini loh. ke apa namanya XX1 lu nonton film. Kalau nggak lu searching di YouTube, lu lihat film Narnia. Di dalam film Narnia itu, gue kasih lu gambaran apa itu Taman di Eden. Ini ada, itu 4 bersaudara. Ya, cerita tentang 4 bersaudara. Yang paling kecil namanya Lucy. Si Lucy itu ketika Perang Dunia Kedua diungsikan ke rumah kakeknya atau siapalah pokoknya. Kan dia yatim piatu, 4 anak ini ditinggal mati orang tuanya. Dibom rumahnya, mati orang tuanya. Lalu 4 anak ini diungsikan. Lalu di rumah kakeknya yang tua itu, dia itu main-main ke suatu kamar yang misteri. Dia menemukan satu lemari pakaian, lemari baju yang gede. Lalu mereka lagi main peta umpet. 4 bersaudara ini main peta umpet. Ngerti nggak lu? Si Lucy yang paling kecil, dia ngumpet di lemari baju itu. Dia masuk nih di lemari baju. Terus dia masuk. Tiba-tiba nggak ada ujungnya tuh lemari baju. Tiba-tiba tuh bisa dia lihat dunia lain. Di ujung lemari baju itu, dia tiba-tiba bisa ke dunia lain, ya. Ke negeri namanya Narnia. Negerinya bersalju itu. Itu di belakang lemari baju itu. Dia menua di negeri itu. Tapi ketika kembali ke lemari baju itu, dia kecil lagi dia. Nah, taman di sebelah timur di Eden itu seperti tadi, lemari baju itu tadi, portal pertemuan. Kamu masuk ke taman itu, kamu ke dunia lain. Ya, letaknya antara dimensi roh dengan dimensi kita. Itulah yang di dalam Kejadian 28, kalau kamu baca kitab Taurat Musa, Yakub itu mimpi. Kejadian pasal 28, lu cek kitab Taurat Musa.
Yakub itu tidur, dia mimpi. Tidur di atas batu, dia mimpi. Dia lihat tangga. Dia lihat tangga yang ujungnya sampai ke langit. Itu namanya aksis mundi, poros dunia. Itu adalah suatu tempat yang menghubungkan antara dimensi roh dengan dimensi kita, materi kita. Ngerti gak lu? Di mana dia, Yakub, kalau kamu lihat di Kejadian pasal 28, dia itu melihat di tangga itu yang menghubungkan antara surga dan bumi, itu malaikat-malaikat Allah itu turun naik di tangga itu. Naik turun antara dimensi roh dengan dimensi fisik kita, itu naik turun. Itu namanya aksis mundi, portal poros dunia. Makanya sampai sekarang orang kagak ketemu Taman di Eden. Dulu gue tanya-tanya, di mana sih Taman di Eden ini? Kok gak ketemu? Karena itu disebut taman yang tertutup. Begitu masuk lu kayak hilang. Lu kalau masuk ke segitiga Bermuda, ngerti gak sih lu? Segitiga Bermuda, orang kalau ke sana tiba-tiba hilang aja. Ngerti gak lu? Itu Taman di Eden. Dan di dalam sejarah Cina purba pun, di dalam semua sejarah dunia, gue kasih tau lu, manusia pertama itu disebut sebagai Adamu, Adapa, Adam tu, alamu. Sama, di dalam Alkitab kita disebut Adam. Dan mereka mengatakan bahwa manusia pertama itu keluar dari dalam tanah, diciptakan dari dalam tanah. Ini mindset timur dekat purba. Artinya bersifat fana. Jadi Adam itu bukan hanya dikenal di dalam kitab Taurat kita, di dalam bukti-bukti arkeologi, manusia pertama itu namanya Adapa, alamu, Adam tu, Adamu. Itu dikenal dari tanah, dibuat dari tanah. Nah, ini mindset ini kamu nggak ngerti karena kamu itu melihat Quran konteksnya itu lepas daripada budaya, daripada sejarah, daripada arkeologi. Kamu mengatakan ini kitab turun dari surga didirikan Jibril. No, itu bukan mindset Alkitab. Alkitab itu mempunyai background, mempunyai budaya, mempunyai sejarah. Karena itu gue kasih tahu lo, kenapa penciptaan di dalam kitab Taurat Musa itu 7 hari. Karena itu ya melambangkan di dalam dunia timur dekat purba, melambangkan pembangunan bait suci Tuhan yang gigantis yang dunia ini. Kenapa? Kalau kamu baca di dalam kitab Taurat Musa, semua inaugurasi pembangunan bait suci perayaannya itu selalu 7 hari. Selalu 7 hari. Kamu baca di dalam kitab Yeskiel, kamu baca di dalam kitab Tawarik, dalam kitab Raja-Raja, Salomo membangun bait suci dalam waktu 7 tahun. Dan dia melakukan inaugurasi, penyucian, konsekrasi bait suci itu dalam waktu 7 hari. Arti kata 7 hari itu artinya pembangunan tempel bait suci. Makanya penciptaan alam semesta ini, kalau kamu baca di Kejadian 1, itu dalam waktu 7 hari. Hari ke-7-nya Sabat. Kenapa 7 hari? Itu bukan masalah sains. Bukan masalah, kok tumbuhan pada hari ketiga, lalu bagaimana dia berfotosintesis. Musa itu tidak sedang cerita tentang sains. Musa itu cerita tentang dunia ini yang kamu dan saya lihat. Itu merupakan miskan yang gigantis, bait suci Allah yang besar. Sedangkan miniatur, kemah tabernakel Musa itu disebut miniaturnya alam semesta. Alam semesta itu disebut bait suci Allah yang besar. Nah, ketika aku memahami konsep ini, cara pandangku, cara pikirku berubah one way. Dunia ini bukan senda gurau, bukan permainan seperti kata Quranmu. Bayangkan di dalam kitab Taurat Musa, Allah berfirman, biarlah manusia itu berkuasa, menjadi Tuhan, menjadi raja. Di mana? Baca kitab Taurat Musa, atas ikan-ikan di laut, atas lautan dan seluruh isinya, atas burung-burung di udara, ini loh, bicara atmosfer kita ini loh, dan atas binatang ternak, binatang melata, dan atas seluruh bumi. Maka kamu baca di dalam Mazmur 8, Mazmur Raja Daud. Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan? Jikalau aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, sehingga engkau mengindahkan aku, anak-anak Adam ini, bena Adam, dan engkau membuat manusia ini menjadi hampir sama seperti para Allah itu, para Elohim itu. Dan engkau telah meletakkan segala sesuatunya di bawah kaki manusia. Kambing, domba, lembu, ikan-ikan, dan burung-burung di udara. Sekalian engkau letakkan di bawah kaki manusia itu menjadi Tuhan di bumi. Itu tujuan penciptaan Allah untuk kamu dan saya. Tujuan Allah menciptakan kamu dan saya itu untuk berkuasa di bumi. Menjadi raja di bumi. Untuk menjadi partner kerjanya Allah. Di mana Allah kita itu menjadi raja di sorga dan manusia itu raja di bumi. Mazmur 8, Mazmur 115 ayat 16. Manusia menjadi rekan sekerja Allah, duduk di sebelah kanan Allahnya, berkuasa bersama-sama dengan Allah kita. Di mana Allah berkuasanya itu dalam kerajaan sorga, manusia berkuasa dalam kerajaan manusianya di bumi. Itu konsep kerajaan.
Jadi Yesus gantian ya. Yesus datang nggak bawa konsep agama, makanya nggak ada Yesus menyebarkan agama Kristen, bukan. Yesus datang itu sebagai raja. Gantian ya. Ya udah. Gantian ya. Oke. Itu ya, Jadi berarti gini aku udah jawab ya, taman di sebelah timur di Eden. Ayo udah gini ya. Islam itu punya kitab suci namanya Al-Quran, itu mukjizat gitu. Dan Al-Quran itu hanya bagi manusia-manusia yang berpikir gitu. Yang mana jelasan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, sedangkan Al-Quran itu bisa dibuktikan semuanya. Surat Yunus ayat 90. Ketika bahkan mayat Fir'aun pun ya, ketika mayat Fir'aun dibuang ke laut waktu ditenggelamkan Musa, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah mengawetkan jasad Fir'aun. Dengar dulu, jangan dipotong. Allah akan mengawetkan jasad Fir'aun, dan itu bisa dibuktikan, ditemukan abad 20. Bukan, Gitu yang loh. ditemukan itu bukan Lalu, Firaun yang tenggelam. dengar dulu, jangan dipotong. Ya. Lalu tentang gunung berwarna-warni, saya senang banget tuh turistik tahu saya. Gunung berwarna-warni, surat Al-Fatihah 27. Ya, Allah berfirman, ada suatu gunung yang berwarna-warni, merah, hitam, putih. Itu ada ditemukan di Cina. Lalu pertemuan dua air laut, soal Al-Furqan ayat 53. Ditemukan sungai di bawah laut di Amerika Latin. Ada semua gitu. Nah, kalau Al-Quran itu bisa dibuktikan gitu, firman-firmannya. Mohon maaf, seperti Anda yang tadi bilang itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Gitu. Ya. Gue syahadat. Dan jangan secara sains. Jangan di ini jangan apa? Surah Al-Quran ayat 53 kemana jauh-jauh deh. Air mani keluar dari tulang belakang laki-laki dan itu kan bisa dibuktikan. Udah jangan lupa. Ini enggak ada air mani di mana? Ini lalu kita jelasin dulu. Enggak, gue jawab dulu. Enggak lah, gue tadi lu ngomong gue diem gitu. Gue jawab dulu. Gitu. Gue jawab. Enggak gini, gue jawab. Alkitab ini walaupun ada sains di dalamnya, ya. Ada mana ayat berapa? Bukan bercerita ayat berapa? Sains. Enggak, gue lagi enggak. Gue kasih tahu Alkitab. Alkitab itu tidak pernah bicara tentang sains dalam pengertian ketika Tuhan mewahyukan diri kepada Musa, ternyata bumi itu berputar pada porosnya. Enggak pernah Tuhan ngomong begitu. Nah, itu beda. Gini, gue kasih tahu lu, apa itu Alkitab? Alkitab bukan satu pemberitahuan Musa, ternyata galaksi kita ini ya tata surya kita ini pusatnya porosnya matahari, lalu bumi itu mengorbit pada porosnya, lalu galaksi ini namanya enggak, Tuhan nggak ngomong begitu. Aku keliru. Alkitab itu tidak bercerita tentang hal-hal seperti itu. Alkitab itu bicara tentang siapa sih yang menjadikan alam semesta ini. Kenapa? Karena kamu harus tahu ya, ketika Musa dan para nabi menulis kitabnya, kitab Taurat dan kitab para nabi, mereka itu menentang satu paham yang mereka tentang, satu ideologi yang mereka tentang, yang kita sebut sebagai politeisme. Itu yang mereka tentang. Makanya kamu baca itu. Al-Quran nggak ada saya. Sekarang gue kasih tahu sama lu ya. Surat Yunus yang tadi lu kutip, bayangin. Surat Yunus 109 ayat. Yang ngomong soal Yunus cuma satu ayat 108. Namanya surah Yunus, tapi tidak kronologi. Masa surah Yunus cerita tentang Firaun? Udah gitu, kamu tahu di dalam surah Yunus ayat 108, Yunus diutus kepada kaumnya. Itu keliru, karena Yunus itu bukan diutus kepada kaumnya. Yunus itu diutus kepada orang Niniwe, bangsa Irak. Udah ya, gantian ya. TikTok dong, gantian dong. Nah iya, kau bilang tadi surah Yunus kok ada Firaun? Enggak, gantian ya. Gue tanya sejak kapan Yunus itu bercerita tentang Firaun? Lu baca Yunus itu suratnya 4 pasal. Itu cerita mengenai Nabi Yunus yang diutus Tuhan memperingatkan bangsa Niniwe. Dia diutus ke Niniwe, ngerti nggak? Udah, giliran gue ya, TikTok ya. Yang adil dong. Gue gak pernah mau diskusi loh sama lu aja. Gue tanya si Edo gitu, Erben, gue gak pernah mau diskusi lagi gitu. Buat apa sebetulnya? Ini loh ya. Gue bilang kenapa gue mengamankan Al-Quran, karena Al-Quran itu lebih dipercaya daripada omongan Anda tentang alam raya. Surah Al-Anbiya 30.
Dulu alam raya itu satu. Dulu itu alam itu satu berupa kabut. Lalu kami pisahkan keduanya terjadi ledakan. Itu berdasarkan teori Big Bang yang udah disegah. Nah, Dan kami di ayat jadikan ber- segala di sesuatu ayat yang hidup berapa? berasal daripada air. Ya, gua buka Al-Quran ya. Di ayat berapa di dalam Al-Quran dikatakan terjadi ledakan? Di ayat berapa? Surah Al-Anbiya ayat 30 baca. Dan lalu kami pisahkan dan terpisahkan. Lalu kami pisahkan keduanya gitu. Lalu Makanya lu ini jangan loh, nanya di mana dikatakan di dalam Quran terjadi ledakan Big Bang. makanya dengerin dulu ya, jangan dipotong. Gua tuh dari tadi lo ngomong gak pernah potong lah, karena gua tahu etika adab lu tuh udah bagus sekarang gitu. Gak kayak dulu gitu, sebetulnya lu cerdas, tinggal lembutin hati aja. Gini, Udah kalau cerdas tuh gue dari dulu yang cerdas. gini, dulu alam ayat itu satu, lalu kami pisahkan keduanya. Itu kan bisa dibuktikan, dulu itu alam itu berupa kabut. Lalu kami pisahkan keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal daripada air. Kenapa di bumi ada kehidupan? Karena di bumi satu-satunya planet yang mempunyai unsur yang cukup sebagai syarat mutlak adanya kehidupan. Al-Quran itu gila loh. Ya. Dari mana Ayat aja ada nyata pengetahuan? loh. Nyata ayat itu. Mana Lalu tuh? bumi itu berotasi. Ini sampai Nabi Muhammad Isra jadi bisa dibuktikan apa ilmiahnya gitu loh. Gini loh ya. Bumi berotasi surat dengar dulu. Dalam Quranmu. Dalam Quranmu di mana? Muhammad naik ke langit itu di mana? Isra Mi'rajmu tuh. Itu namanya, kata Einstein, ada namanya dilitasi waktu. Ketika ada suatu benda melebihi kecepatan cahaya, maka waktu seolah-olah berhenti. Makanya ketika Nabi Muhammad ya, di dalam Quranmu aja surah Al-Ma'arij dikatakan malaikat naik ke langit aja 50.000 tahun. bintang waktu itu ada semuanya, bintang. Dengar dulu loh, jangan. Ini jadi nggak dapat poinnya, biar gue jelasin gitu loh. Ya, diam dulu gitu. Salah satu gue tuh mempelajari Bible juga loh. Coba gue ngebahas yang bisa dibuktikan secara ilmiah hanya Al-Quran. Makanya Al-Quran itu mukjizat. Kenapa? Karena tidak lekang di sepanjang waktu, tidak lekang dimakan zaman, lalu berisi ilmu pengetahuan tentang bumi berotasi, bumi itu berputar. Kita baca surah An-Naml, surah kedua. Gue pakai dalil loh, ini yang di bawah nih. Surah ke-27 ayat 88. Dan engkau mengira gunung itu tetap di tempatnya, kita melihat gunung itu tetap di tempatnya. Padahal gunung itu berjalan sama seperti awan yang berjalan. Padahal gunung itu berjalan, kenapa? Karena bumi berjalan, berevolusi pada porosnya. Kita tidak merasakan saja bumi itu berevolusi gitu. Karena kecepatannya stabil dalam satu kali putaran, dalam satu kali rotasi. Itu buktinya dalam apa? Surah An-Naml surah ke-27 ke-88. Ya. Inilah hebat gitu. Gua bilang, luar biasa. Dari mana coba Nabi Muhammad tahu tentang seperti itu? Oh, cocok logi. Ya iyalah, sekarang mau kasih tahu lu ya. Sekarang ya, apa tujuan penulisan Alkitab? Apakah itu sains? Menurut kamu Quran itu ditulis untuk sains gitu? Kan gue bilang, satu-satunya kitab suci yang bisa dibuktikan secara ilmiah ya hanya Al-Quran. Makanya Bible tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Loh, mana Quranmu asli aja nggak bisa kamu buktikan secara ilmiah kok? Kok kamu bisa? Karena kok itu semuanya ilmiah semua loh. Dari mana ceritanya air mani keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan? Itu bisa dibuktikan. Itu cuma yang bertanggung jawab itu karena gue bukan dokter biologi ya. Itu bisa dibuktikan, ada kok itu. Gak canggih. Kalau dada gue nggak pernah keluar air mani, gimana sih lo? Sum. Itu cikal maka ditaruh di rahim yang kokoh. Ya, itu semuanya luar biasa loh. Itu salah satu mukjizat Al-Quran itu. Dari mana? Dari Hong Kong. Sejak kapan air mani keluar dari tulang belakang laki-laki? Itu kan cara buat. Air mani itu bisa menciptakan bayi nggak? Yang jadi itu setahu saya gini loh. Saya hanya itu bisa dibuktikan kok. Ya, bisa. Kandungan karena gua bukan. Ya bisa. Dan gue kasih tahu ya, di dalam Alkitab bayi itu bukan dari air mani. Kan gue tanya sama lo. Enggak. Gua tanya. Yang menjadikan bayi itu sperma atau air mani? Hah? Bayi itu yang menjadikan bayi itu bayi tercipta atas kehendak Tuhan ketika sperma bertemu dengan sel telur, itu namanya
Di maka dalam akan Quranmu terjadi tuh udah salah. pembuahan. Air mani itu pengantar jutaan sperma. Makanya di dalam Alkitab gak pernah dikatakan manusia itu tercipta dari air mani. Alkitab mengatakan dari benih, dari sperma. Ngerti gak kamu? Namanya Ya, makanya kan zera gua itu bilang. sperma, bukan air mani. Nah, itu kamu Anda gak gini lah. keluarnya. Apalagi perempuan keluar air mani dari tulang dadanya, udah salah itu. Iya, Anda kan bukan kandungan kok menyalah-nyalakan yang bukan keilmuannya gitu loh. Al-Quran ini ya udah salah secara sejarah. Sejarahnya udah salah. Ya. Kok sejarah salah gimana? Orang mayat Fir'aun aja bisa dibuktikan ditemukan kok. Ya. Sejarah gimana? Oh, ini bisa dibuktikan secara ilmiah kok. Ya, Apa? Pertemuan dua air laut. Itu kan ditemukan mayat Fir'aun itu. Ada. Lalu pertemuan dua air laut. Ada ditemukan sungai di bawah air. Lalu gunung berwarna-warni itu bisa dibuktikan. Semua Firaun di Mesir itu memang mayatnya diawetkan dan dimumikan. Nah sekarang ada satu ayat aja di Bible yang ada. Selesaikan dari nih, gue kasih tau sama lu ya. Tujuan penulisan Alkitab ini adalah keselamatan jiwa kita. Jadi Alkitab ini, kalau gue baca Alkitab, itu gue nggak pengen tahu mengenai masalah gunung-gunung berwarna-warni. Ketika aku baca Alkitab, aku tidak pengen tahu mengenai apa tadi yang kau bilang sungai-sungai di bawah laut. Ya memang itu kan mukjizat Quran. Ketika saya membaca Alkitab, saya itu pengen tahu tentang keselamatan jiwa saya. Makanya 1 Petrus 1 ayat 9 berkata, inilah tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bukan apakah gunung warna-warni, apakah nanti ada kebun binatang, ada sidik jari, itu masalah ranah manusia. Kamu keliru ketika mengatakan tujuan Alkitab ini atau tujuan Alkitab ini adalah sains. Keliru berat. Ya, nggak bicara itu. Kitab suci itu bukan bicara mengenai sains. Yang bicara saya itu kitab biologi, kitab geografi. Orang di dalam Quran aja bumi itu datar kok. Dalam Quran aja bumi itu ada 7. 7-7-nya datar dan berada di atas punggung. Mana ayatnya? Bumi itu hamparannya, kita lihat ke depan itu kan hamparan gitu. Dan kata Quranmu nih, di dalam tafsir dikatakan di dalam Quran ini loh Sophie, di atas punggung ikan paus bernama Nun. Gue tanya sama lu, bumi ini di atas punggung ikan paus apa enggak? Mana ayatnya? Nggak ada, itu bohong, itu bohong. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Jangan gitu. Ini, gue boleh tanya nggak? Saya gue bacakan ya. Mana kamu itu data-datanya palsu semua gitu kok, ikan paus, hadis-hadis doib gitu. Gini. Gue tanya mal, gue tanya mal. Gue mau tunjukin dulu, lu bilang palsu, nggak benar itu. Ini gue bacakan dulu ya. Lu ya, Nun demi kalam dan apa yang mereka tulis. Nun itu ayat mutasyabihat. Lalu apa? Gua mau tanya sama lu boleh nggak? Gua mau tanya sama lu boleh nggak? Yang nggak boleh. Ini lu bilang boleh. Nah, kok gimana lu nanya sama gua tapi gua nggak bisa nanya sama lu gitu loh. Bukan, lu baca tafsir nih. Tafsir. Kok lu ketawa? Jangan nanti abal-abal tafsirnya. Kok lu ketawain? Allah. Matahari terbenam di lumpur hitam itu ayat alegoris ya. Ketika kebenaran menekan terang, kebenaran ditutupi oleh nggak betul ya teman-teman ya. Jadi di dalam tafsir aja lain juga dikatakan Nun itu menurut nabi mereka adalah nggak ada, lu nggak bisa buktikan, lu mengarang lu. Nggak ada. Gua orang Islam. Ikan paus gua orang Islam, gua lihat tahu Quran gua. Gue orang Islam, nggak ada. Coba gue tanya malu, satu ayat aja dalam Bible yang berisi ilmu pengetahuan ada nggak? Ya jelas, Al-Quran itu berisi keselamatan, jelas. Keselamatan jasmu. Pedoman, hukum-hukum, hukum semua ada. Al-Kalam ayat 1 saja tanya gitu. Quran itu tidak ditulis secara sains. Berarti nggak ada ya? Nggak ada. Nggak bisa. Saya sama dalam Quranmu. Saya ya kan gue bilang tadi. Satu-satunya kitab
Ada si Edo tuh di bawah tuh. Satu-satunya kitab yang bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan ya hanya Al-Quran, nggak ada yang lain. Gitu. Makanya gue akan pegang sampai mati Islam ini, karena mukjizat gitu. Makanya ilmuwan itu dulu Ibnu Sina, Al-Jabar, itu kan dari Islam semua. Fondasi ilmu pengetahuan dari dunia Islam semua. Ilmu pengetahuan apa yang ditemukan orang Islam? Ibnu Sina tahu nggak bapaknya kedokteran? Oh ilmu pengetahuan apa? Bapaknya kedokteran Ibnu Sina. Edo lu naik, yang ada Edo lu naik dok, jangan ada Edo tuh, Sopi, suruh Edo naik tuh. Bapaknya, Dua lawan satu. Kalau gue tanya sama lu, ada nggak istilah-istilah kedokteran yang menggunakan bahasa Arab? Dulu itu istilah kedokteran bahasa Arab bisa diterjemahkan loh. Nah, Lu nggak tahu Ibnu Sina, Afisina, lu nggak tahu. Kalau menurut lu bapak pengetahuannya orang Arab, ada nggak simbol-simbol matematika yang tadi lu bilang? Simbol-simbol Aljabar itu lu nggak tahu Aljabar. Gua tanya sama lu, ada nggak ilmu biologi itu menggunakan bahasa Arab? Lu aja Ibnu Sina aja nggak tahu, Afisina tuh nggak tahu. Lu nggak tahu? Nggak. Gini. Simbol matematika yang menggunakan bahasa Arab. Gini. Gua. Orang ilmu kedokteran aja kagak ada menggunakan istilah Arab, one way. Ilmu kedokteran aja menggunakan bahasa Latin, istilah Arab. Orang Arab menemukan dua, gua kasih tahu lu. Pertama, menemukan kencing onta sebagai obat. Yang kedua, obat kuat. Lu lihat tuh di Jakarta, di Bogor tuh ada obat kuat merek Arab. Gini, gua mau tanya sama lu, satu aja ayat Alkitab yang berisi sains ada nggak? Karena Al-Quran kan banyak. Itu tentang sains banyak, bukan hanya satu. Jadi mana? Yang mana ayatnya? Buktikan dong. Jelasin kayak gua. Tidak bicara sains, tidak mau ke arah sana. Berarti nggak ada. Kalau nggak ya aku bilang omongan gua tuh betul kok. Satu-satunya kitab yang bisa dibuktikan kebenarannya Al-Quran. Al-Quran nggak pernah terbesar sains secara sejarah, aja salah keliru. Kok sejarah salah keliru orang bisa buktikan langsung kok sekarang aja bisa lihat kok. Sekarang gua tanya sama lu, Isa Al-Masih itu. Gini. Bukan hanya saja bisa dibuktikan langsung. Gua tanya sama lu. Ya, kalau Al-Quran tidak salah secara sejarah, Isa Al-Masih itu anaknya siapa? Kok anaknya siapa? Isa ibnu Maryam ya? Apa namanya? Anaknya siapa? Gue tanya sama lu. Maryam. Emang di Bible Maryam anaknya itu keponakannya Zakaria. Maryam itu pamannya Zakaria. Maryam ada kok. Apa yang Maryam Zikr amati rabbika abdahu Zakaria. Itu udah salah sejarah. Kok sejarah memang Maryam itu apa keponakannya Nabi Zakaria kok? Salah sejarah gimana? Keponakannya Nabi Zakaria. Ayat berapa? Surah Maryam. Mana keponakan Nabi Zakaria? Iya di surah Maryam, baca surah Maryam. Maryam itu anaknya Imron. Imron itu bapaknya Musa dan Harun dalam Quran. Itu udah basi Sopi, basi banget, basi banget. Ini aja saya ketawa baca Quranmu. Orang Bani Israel dulu menamakan. Saya kasih tahu kamu ya. Imron itu punya anak 3. Miriam, Harun, dan Musa. Musa itu yang paling kecil. Miriam, saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, anaknya Imron, itu bukan ibunya Yesus. Itu beda dengan Maryam yang lahirnya 1400 tahun kemudian. Itu di dalam Lu tahu nggak? Apa gua tanya. Mungkin. Denger dulu. Itu orang Yahudi, saya kasih tahu kamu. Basi itu basi. Makanya orang Yahudi Kab Al-Ahbar dan orang Kristen Najran nanya sama nabimu, kok kamu bisa melafalkan ya Maryam ya ukta Harun, Maryam saudara perempuan Harun, padahal antara Musa, dia ngerti Maryam ini saudara Musa, padahal antara Musa dengan Isa terpaut jarak ratusan tahun. Beda. Itu kebodohan kamu. Mau jelasin ya. Itu secara sejarah nggak bisa bedain Miriam saudara perempuan Harun anaknya Imron dengan Miriam ya yang hidup pada zaman Yesus Kristus. Miriam gua jelasin. Gimana dipotong-potong. Saudara namanya Harun. Nah, di dalam Alkitab Maria itu disebut saudara perempuannya Elizabeth. Elizabeth itu istrinya Musa. Elizabeth. Jadi itu ada makanya gua itu lebih tahu Bible daripada lo. Ya. Saudara perempuan Elizabeth. Yang itu tidak salah sejarah dalam Quran. Elizabeth lu tahu gua tanya Elizabeth siapa nggak? Lu jangan bayain Alkitab. Lu tahu Elizabeth siapa nggak? Kalau Alkitab saya jelas
Miriam saudara Enggak di Alkitab gua. anaknya Itu Imron. Maria itu saudara Miriam, perempuannya saudara Elizabeth. perempuan Harun, anaknya Imron. Elizabeth, Itu beda lo dengan baca di Maryam, Alkitab. ibunya Yesus Kristus. Di Alkitab Maria itu saudara perempuannya Tunjukin sama Elizabeth. gue, Miriam Elizabeth istrinya tunjukkan ini, Miriam. Tunjukin ayat dalam Quran Miriam itu kenal sama istrinya Elizabeth. Harun loh. Ada di Alkitab. Oh, gak tahu Alkitabnya sendiri. Ini Gua salah udah sejarah malas aja terbesar baca di Alkitab. Al-Quran. Gua Saya memberi udah malas. yang terbesar. Pinteran gua Makanya memang. teman-teman, ya saya kasih tahu Anda ya. Saya kasih tahu Anda, tahun 2025 masih ada yang percaya kitab ini dari Tuhan. Lah, Dan itu memang dari Tuhan Tuhan. Dan ini menyatakan Miriam itu saudara perempuan Harun, anaknya penamaan yang sama pada orang soleh di zaman Nabi Ismail itu sudah hal biasa, penamaan yang sama loh. Memang keturunannya itu bukan berarti sejaman. Saudara Harun keturunan Harun bukan berarti sejaman dengan Nabi Harun. Yang jelas itu keponakan Nabi Zakaria. Yang jelas itu bukan saudara itu keturunan Harun. Tahun 2025 Gini, Anda dengar dulu. bisa cek internet apakah anaknya si Imron Miriam itu betul-betul ibunya Gini. Isa. Ketawa ada Zaman sekarang pun ada namanya Habib, itu keturunan Nabi Muhammad. Habib itu, apakah Habib itu anaknya langsung Nabi Muhammad? 1400 tahun loh bedanya itu. Udahlah, lu turun aja. Lu renungkan aja ya, kalau hari gini Anda masih percaya ini teman-teman. Ibunya Isa namanya Miriam. Miriam ini disebutkan saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa lagi disebutkan di dalam Qurannya. Saudara perempuan Musa yang mengkintirkan Musa waktu bayi di sungai Nil, ya, ditulis saudara perempuan Musa, saudara perempuan yang paling besar, itu Miriam, ibunya Isa. Itu melarungkan Musa, bayangin. Jadi Quran ini salah sejarah, teman-teman. Salah sejarah. Makanya di dalam tafsir mereka bingung. Kok bisa ya, padahal Isa ini kan hidupnya kan ribuan tahun ya setelah Miriam saudara perempuan Harun. Kok bisa di dalam Quran ditulis Miriam saudara perempuan Harun? Binti Imron. Surah 6 ayat 12. Anaknya si Imron, anak perempuannya Imron. Jadi kesalahan sejarah itu nggak bisa dipungkiri, itu obvious. Terlalu jelas kalau buat saya. Ya, itu kesalahan sejarahnya itu terlalu jelas kalau buat saya. Ya, bahkan ditulis Imam Zakaria itu hidup pada zaman Musa loh teman-teman. Ya, Imam besar Zakaria hidupnya pada. Kalau Anda baca surah An-Nisa, surah 4, ya, Anda baca mulai ayat 153 sampai 157. Di situ dikatakan Isa Al-Masih yang mereka kaitkan dengan Yesus Kristus itu dibunuh pada zaman Musa. Isa Al-Masih yang mereka samakan dengan Yesus Kristus itu dibunuh zaman Musa. Bayangin teman-teman. Makanya di dalam surah Al-A'raf, surah 7, ayat 157, dikatakan pada zaman Musa itu terdapat kitab Taurat dan Injil. Karena di dalam benaknya Muhammad, pamannya Musa dan Harun dikasih kitab Taurat, keponakannya si Isa itu keponakannya Musa dan Harun, dikasih kitab Injil. Terlalu, itu kalau buat saya itu terlalu obvious, terlalu jelas. Masih banyak lagi, tapi itu yang membuat saya paling geleng-geleng kepala. Itu yang membuat saya paling geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin Miriam, ibunya Isa, bisa hidup zaman Musa? Makanya di dalam hadis, teman-teman, kalau Anda baca, Ka'b al-Ahbar, orang Yahudi, dengan orang Kristen Najran, itu ngomong, dia datang ketemu sama Aisyah, katanya begitu. Lalu dia ngomong gini, bagaimana mungkin Muhammad bisa mengatakan Maryam ya ukhta Harun? Padahal antara Musa, dia tahu Maryam ini disebut saudara perempuan Musa. Antara Musa dengan Isa itu terpaut jarak ratusan tahun. Sebenarnya ribuan tahun, teman-teman. 1400 tahun antara Musa dengan Yesus Kristus. Itu terlalu jelas buat saya. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Tahu, kalau ini memang buku ini berasal dari pencipta alam semesta, Tuhan itu nggak bisa bedain mana Miriam, saudara perempuan Harun yang hidup pada zaman Musa, dengan Maryam, ibunya Yesus dari suku Yehuda. Oh my goodness. Itu terlalu valid
teman-teman. Satu aja salah. Bagaimana mungkin saya percaya ini kitab merupakan perkataan dari Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Pencipta. Impossible. Impossible bahwa buku ini berasal dari firman Tuhan. Itu nggak mungkin. Kalau Tuhan tuh nggak mungkin salah sejarah, teman-teman. Nah itu. Nah one way kamu renungkan aja deh. Kalau kamu masih percaya itu ya itu hak kamu lah ya. Tapi kalau buat saya ini terlalu obvious, terlalu nampak begitu jelas banget. Apalagi tadi surah Yunus yang kamu kutip. Surah Yunus itu 109 ayat, itu cuma satu ayat yang bicara tentang Yunus. Lainnya cerita tentang Yunus tersebar di beberapa surah. Pak PHS, Bapak Muslim Kristen Pak? Pak PHS, Muslim Kristen Pak? Pak PHS, Muslim Kristen Pak? Kira-kira mungkin 10 menitan lagi ya, 15 menit lagi saya ada waktu ya teman-teman ya. Nanti kita akan mulai masuk dalam pengajaran mengenai kerajaan, prinsip-prinsip kerajaan surga datang ke bumi. Ya, nanti kita akan buat berseri-seri di TikTok maupun di YouTube. Anda ikuti, sudah saya siapkan materinya. Cuma sekarang saya nggak punya banyak waktu untuk ngajar karena saya harus pergi. Ya, Pak Haribun, Bapak Muslim Kristen Pak? Ya, selamat malam Bu Sofi. Halo? Dengar ya Bu ya? Iya, Bapak Muslim Dengar Kristen? nggak Bu? Dengar. Bapak Muslim Kristen? Halo. Iya Pak, Bapak Muslim Kristen? Kristen saya Bu. Ya, silakan di on cam Pak. Kristen. Ya, silakan di on cam. On cam, on. Ya, selamat malam Ibu. Tidak on cam kan ini? Kirim permintaan ke Bapak tinggal klik aja itu. Ya, shalom Pak Jangan Haribun. ini. Salam Ibu. Iya. Saya mau tanya Bu. Ya itu selalu saya ini kutanyakan terus tapi nggak apa-apa lah. Tanya lagi. Kerajaan surga sama surga itu sama Bu ya? Atau beda? Karena kan kalau nanti setelah kita mati kan kita hidup di langit baru dan bumi yang baru. Sementara dalam Bukan kalau setelah Yesus mati, setelah bangkit. ya. Bukan setelah mati, setelah kita bangkit. Oh iya, betul Pak, setelah kita bangkit. Jadi begini ya Pak, prinsip Bapak baca di Kolose 1 ayat 15 dan 16. Di Kolose 1 ayat 15 dan 16, Tuhan itu menciptakan dua macam kerajaan. Tuhan tuh nggak pernah ciptain agama. Kolose 1, Bapak ada Alkitab di situ Pak, bisa bantu saya baca mungkin? Sebentar Bu. Ya, singkat aja ya Pak, saya nggak mungkin waktu saya mungkin ini jam berapa ya? Mau jam 8.15 ya, 20 menitan lah ya, saya jelaskan sedikit. Iya. Kolose berapa Bu? Kolose 1 Ya. 15-16. Ya. Coba bacakan Pak. 12 15-16. One way lu renungin aja ya nanti. keutamaan Kristus. Ya, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. jadi Yesus itu yang sulung, artinya yang pertama, prototipe yang pertama. Ya. Saya nggak usah bicara, jadi dikatakan ini, Yesus Kristus itu adalah gambar Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Itu kata Kolose 1:15. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Kalau bahasa Indonesia kan gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar itu wajah Allah, Selem. Imago Dei namanya. Rupa Allah itu ya Yesus. Karena Allah itu sejatinya dia nggak punya wujud, nggak punya bentuk. Kalau kamu mau melihat Allah, lihat Yesus. Ya. Bahasa aslinya, Kolose 1:15 itu berkata, Jesus is the visible image of the invisible God.
Yesus adalah gambar Allah yang bisa dilihat dari Allah yang tidak kelihatan. Sampai sini pahami dulu ya. Lebih utama dari semua yang dia ciptakan. Ya, karena semua ciptaan ini mengambil bentuk dari Yesus, dari Sang Firman itu. Lalu dikatakan di dalam ayat 16, ini pelan-pelan. Di dalam Yesus diciptakan apa? Segala sesuatu. Apa aja Tuhan ciptakan? Dia ciptakan apa? Kerajaan, singgasana, pemerintahan, penguasa. Yang Tuhan ciptakan itu kerajaan. Itu bentuknya susunan, kerajaan. Kerajaan apa aja yang Tuhan ciptakan? Cuma 2 dia ciptakan di situ. Dia menyebut kerajaan yang tidak kelihatan. Kerajaan yang tidak kelihatan ini disebut kerajaan surga. Jadi surga itu bicara dimensi roh yang tidak kelihatan, Pak. Dimensi metafisika. Dimensi roh namanya. Lalu dia berkata begini, dan kerajaan yang kelihatan, itu bicara dimensi materi kita, dimensi fisik, kerajaan yang kelihatan. Bicara di penciptaan dimensi ruang dan waktu kita, itu kerajaan yang kelihatan. Dan Tuhan menyebut kerajaan yang kelihatan ini tempatnya di bumi. Sampai sini paham, Pak? Allah menciptakan 2 kerajaan. Kerajaan yang tidak kelihatan yang disebut kerajaan surga, penghuninya penghuni surga. Dan kerajaan yang kelihatan namanya kerajaan di bumi. Ini yang disebut kerajaan manusia, kerajaan Adam. Kerajaan surga ini diciptakan sebelum kerajaan Adam di bumi ini diciptakan. Anda baca di dalam Ayub 38 ayat 1 sampai dengan 9. Ya, bahwa anak-anak Allah, Beneha Elohim, penghuni surga, itu sudah ada diciptakan lebih dulu sebelum dimensi ruang dan waktu kita diciptakan, sebelum dimensi materi kita diciptakan. Sampai sini paham ya, Pak? Karena belum ada waktu, dimensi roh itu namanya dimensi kekekalan. Dia belum ada waktu. Jadi kita nggak tahu kapan itu waktunya dan berapa lama. Nah, kerajaan surga yang tidak kelihatan itu bukan diciptakan untuk dihuni manusia. Coba Bapak baca Mazmur 29 ayat 1. Kalau sebentar Bu, waktu murid Yesus menyingkirkan anak kecil, Yesus waktu itu bilang, kalau kamu nggak seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maksudnya itu Bu, kerajaan surga sama surga yang dihuni makhluk. Apa yang gaib itu, apakah sama atau tidak gitu maksudnya Bu. Kan di situ sebutnya Yesus begitu. Surga, ya. Bedakan kerajaan surga dengan kerajaan Allah. Kerajaan surga itu bicara dimensi yang berbeda, dimensi roh. Kalau kerajaan Allah itu bicara pemerintahan Allah. Bicara pemerintahannya, sistem kerajaan surga yang kita pakai di bumi. Jadi manusia nggak ke surga, Pak. Ini saya kasih tahu dulu ya. Oke, saya kasih tahu cepat aja ya. Saya kasih tahu cepat. Penghuni surga di dalam Mazmur 29 ayat 1 dan Mazmur 89 ayat 6. Itu disebut penghuni surga, disebut Beneha Elohim. Disebut anak-anak Allah, disebut juga para Allah. Sampai sini paham, Pak? Iya, terus maksud Yesus tidak masuk kerajaan surga itu apa dulu, ini Bapak nggak paham. Manusia tidak boleh ke surga. Nggak boleh, Pak. Surga itu hanya diciptakan untuk makhluk roh. Penghuni surga itu namanya para Allah. Sampai sini Bapak pahami dulu. Ya, saya sering dengar Ibu bicara itu ya. Para Allah ini, dia tempatnya nggak di bumi, dia tidak boleh berkuasa di bumi. Makanya kalau para Allah ini, roh-roh ini, roh-roh teritorial apa, dia kalau roh-roh jahat termasuk ke bumi, dia mesti nempel, mesti punya rumah kepada sesuatu yang terbuat dari tanah, dari adamah, karena mereka roh, mereka nggak boleh ada di bumi sebenarnya. Paham ya, Pak ya? Ya. Sebaliknya, manusia diciptakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 bukan untuk menghuni dimensi roh, bukan. Untuk di bumi, berkuasa di bumi. Pahami dulu ini ya. Nah, prinsipnya, kalau manusia yang diciptakan untuk bumi, dia nggak boleh ke surga. Kalau kita kehilangan tubuh kita dari tanah ini, maka kita itu ilegal. Kita tidak boleh ada di bumi. Karena yang menghuni bumi itu haruslah makhluk yang mempunyai tubuh dari tanah. Ini Bapak pahami dulu nih. Tanpa mempunyai tubuh dari tanah, Anda tidak boleh di bumi. Ilegal. Karena bumi ini diciptakan bukan untuk roh, tapi untuk materi, untuk dimensi materi kita. Ketika saya dan Anda mati, Pak, Anda tidak punya tubuh, ini tubuhnya akan lenyap nih, dimakan cacing. Anda akan dikubur dalam tanah, tubuhnya akan lenyap. Roh Anda, karena Anda ilegal, Anda nggak punya tubuh dari tanah, Anda nggak boleh di bumi. Roh kita itu perginya ke dunia orang mati, bukan ke surga, Pak.
dunia orang mati. Di dalam perjanjian lama, dunia orang mati ini disebut Seul. Paham? Seul. Baik orang fasik maupun orang benar, semuanya ke dunia orang mati, ke Seul. Ya, Seul Di Hades. dalam perjanjian baru, dunia orang mati ini disebut sebagai Hades. Bahasa Yunani Hades, dunia orang mati. Di Seul atau Hades itu ada dua kompartemen. Namanya Gehenna. Gehenna itu dari akar kata Gehenom, sebuah tempat yang apinya tidak pernah padam. Itu yang disebut lembah baka di dalam kitab Mazmur kita. Yang Yesus katakan apinya tidak pernah padam. Kata Gehenom atau lembah Hinom, lembah Ben Hinom, ya, Gen Henom ini, Gehinom, itu apinya nggak pernah padam, itu selalu menyala. Gehinom ini menjadi dasar kata yang dipakai sebagai Gehenna atau neraka, yang menjadi bahasa Arab neraka jahanam. Pahami dulu ya. Nah, satu lagi namanya Taman Firdaus, itu dunia orang mati, yang disebut juga pangkuan Abraham. Belum ke surga, kita nggak ada surga-surgaan, Pak. Menunggu sampai apa? Roh kita menunggu, baik itu di Gehenna maupun menunggu di Taman Firdaus. Menunggu sampai apa? Menunggu sampai nanti kita mempunyai tubuh yang baru, kebangkitan badan. Baru kita secara legal boleh menghuni bumi yang baru yang akan Tuhan ciptakan nanti. Paham ya? Oke, sampai situ paham. Apa yang mau Bapak tanyakan? Yang saya tanya yang tadi itu, kenapa Yesus bilang kalau tidak seperti anak kecil ini tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yaitu makanya saya surga yang dihuni Allah itu sama kerajaan surga itu yang maksud Yesus mungkin beda gitu loh pikir saya. Nah, ketika Yesus, sekarang saya tanya sama Bapak. Ketika Yesus bicara tentang kerajaan surga, dia selalu menggunakan perumpamaan, betul? Betul nggak? Oh iya, betul. Iya. Ketika Yesus bicara mengenai kerajaan surga, dia tidak pernah bicara nanti kamu akan masuk ke tempat di mana nanti ada sungai-sungai seperti dalam Quran nih. Oh iya. Nanti di surga, gitu. dia nggak pernah bicara tempat. Bapak Hanya buka tempat Bapak buka pernah Lukas 17 membicarakan ayat aku 20. pergi supaya menyediakan tempat bagimu. Kan pernah berkata begitu Yesus kan? Itu kan kemarin saya sudah kasih tahu itu mengenai tubuh yang baru. Masa saya mesti Oh iya betul, lupa. Bapak Iya. buka Lukas 17 ayat 20. Kerajaan surga itu datang tanpa tanda-tanda lain. Jadi kerajaan surga itu Yesus tuh datang ke dunia bukan membawa kita ke surga, Pak. Yesus itu datang menjadi manusia supaya membawa kerajaan surga itu turun ke bumi. Ini pahami dulu nih. Kerajaan surga itu bukan nanti tempat kamu akan ada sungai-sungai. Ini yang dijanjikan Tuhan Yesus ya. Nanti kamu akan masuk ke dalam surga. Ada 4 sungai, ada sungai Kamar, sungai Arak, ada sungai Madu, sungai susu, sungai air bening. Kemudian nanti kamu akan diberi makan dari piring-piring, pinggan-pinggan dari emas perak. Ini dalam Quran, bisa kasih tahu ada perbandingannya nih. Kamu akan dilayani dengan 70.000 pelayan. Lalu kamu akan dilayani dengan 72 bidadari berdada montok. Gak ada begitu, Pak. Kerajaan surga itu sistem pemerintahan Allah di bumi ini. Maka itu bicara apa? Kerajaan surga itu seumpama apa? Orang yang nabur benih, betul nggak? Ya. Kerajaan surga itu seumpama ada bapak punya 2 orang anak, yang sulung sama yang bungsu kurang ajar dia pergi, lalu dia bertobat balik, lalu si bapak ini melihat anaknya yang bungsu dari jauh, dia sambut, itu kerajaan surga. Jadi kerajaan surga itu bukan tempat, sistem, ini loh. Makanya Yesus bilang di Lukas 17 ayat 20, Yesus berkata begini, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah datang, pemerintahan Allah di bumi ini, Yesus menjawab begini, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Itu Pak. Jadi kerajaan itu prinsip. Ketika kerajaan itu kembali berotoritas di bumi, karena kerajaan itu roh, kerajaan yang roh. Bukan fisik. Ini mesti pahami dulu, kerajaan Allah itu ada di antara kita Pak sekarang ini, bukan nanti. Bukan nanti, Anda kan berhayalnya nanti tuh. Sekarang ini loh, kerajaan surga itu datang di tengah-tengah Anda dan saya. Anda dan saya itu ada di bumi ini untuk melakukan kehendak kerajaan surga, untuk mengeksekusi kehendak Allah Bapa di surga sebagai raja surga kita di bumi. Bukan nanti, bukan. Sekarang. Paham ya Pak? Karena ada banyak orang berhayal tuh nanti.
Nggak apa-apa lah Bu, aku di bumi ini ngekos, ngontrak, yang penting aku punya rumah di surga. Kerajaan surga itu sekarang ada di antara kita, di tengah-tengah kita. Kitalah yang harus mengeksekusi kehendak Raja Surga kita di bumi ini. Gitu loh. Mendatangkan kerajaan surga di bumi itu tugas Anda dan saya. Gitu Pak. Ya, makanya orang Muslim sering tanya, kan orang Islam percaya udah diselamatkan masuk surga, kenapa nggak mati aja sekarang? Karena orang Islam berpikir surga tuh nanti. Enggak, sekarang ini loh, kerajaan surga tuh di bumi sekarang ini. Pemerintahan Allah itu di bumi. Sekarang ini ada di antara Anda dan saya. Anda dan saya adalah pengeksekusi kehendak Raja Surga kita di bumi. Jadi sudah datang untuk membawa kerajaan Allah itu ke bumi. Coba Bapak baca di dalam Kisah Para Rasul 1. Ayat yang ketiga. Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Lalu dikatakan begini, kepada mereka, para muridnya, kepada para saksi-saksi matanya, Yesus Kristus menunjukkan dirinya. Dia menunjukkan dirinya. Setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda, Yesus membuktikan banyak tanda di sini tuh disebut overwhelming evidence. Artinya dengan apa? Dengan bukti-bukti yang tidak bisa dibantah bahwa dia hidup, bahwa dia bangkit. Itu maksudnya banyak tanda. Dengan banyak tanda, Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Sebab, ini perhatikan nih Pak, selama 40 hari dari sejak dia bangkit dari antara orang mati, kemudian sampai pada dia naik ke surga, kemudian 10 hari kemudian Roh Kudus turun, ya, hari raya Pentakosta, hari raya Safuat. Selama 40 hari, Yesus itu berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada para muridnya. Cuma temanya satu, khotbahnya Yesus. Tentang apa di situ? Basilios Theos, Basilia Theos, betul? Tentang kerajaan Allah, betul? Begitu pentingnya nih Pak, saya kasih tahu Anda, begitu pentingnya kita ini mengetahui prinsip kerajaan surga. Sampai Yesus 40 hari pesannya sebelum dia terangkat ke surga. Wasiatnya Yesus, orang kalau mau mati, misalnya kalau saya mati, kata-kata terakhir saya itu paling penting Pak. Betul? Karena saya mau mati nih, gak bakal ketemu lagi. Wasiat Yesus 40 hari itu dia nggak ngomongin lain, dia nggak bicara lain, dia pengen supaya kita murid-murid itu ngerti betul tentang kerajaan Allah. Dia cuma bicara satu temanya, dia ngajarin kita, ini loh kerajaan surga, ini loh surga itu kembali mau berotoritas di bumi, supaya dia memastikan. Ini Burita Wahyu pernah mengatakan demikian Pak, kalau Tuhan itu bicara sekali, itu penting, kamu harus dengarkan. Betul? Tuhan bicara diulang sama dia 2 kali, berarti sangat penting. Kamu harus sungguh-sungguh mendengarkan dan mengerti. Tapi kalau Tuhan bicara 3 kali, diulang-ulang, sama nih, Tuhan ngomongnya 3 kali. Itu maksudnya extremely penting. Kamu harus perhatikan. Nah, ini Yesus ngomong 40 hari berturut-turut, berulang-ulang, diulangi terus kayak saya gitu Pak. Saya ngajar kerajaan diulangi lagi, besok ngomong diulangi lagi. Artinya apa? Sangat amat penting pesan Yesus ini. Selama 40 hari Yesus nggak ngomong lain. Dia tidak ngomong soal baptisan. Cukup sekali dia ngomong baptis mereka dalam nama Bapa. Dia ngomong nanti baptisan jangan sampai salah ya, jangan dipercik, jangan juga disemprot, jangan disentor, tapi diselam. Enggak, dia nggak ngomong begitu. Dia tidak ribut. Nanti kalau kamu doa, kamu harus cuci dulu wudhu. Kamu kalau doa jangan lupa sujud kayak gue sujud. Jangan salah. Kakimu harus begini posisikan. Kalau kamu nggak sujud, nanti kamu doamu, sholatmu nggak sah. Yesus nggak ngomong begitu. Nanti kalau kamu mati ya, kamu jangan lupa di kain kapan kayak gue. Jangan pakai peti. Nanti kalau pakai peti lu kagak masuk kerajaan surga. Yesus selama 40 hari berulang-ulang, diulang-ulangi. Artinya Yesus mau memastikan para rasulnya ini ngerti dan dia mengajarkan tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah ini. Itu yang mau pastikan Pak. Berarti pesan tentang kerajaan ini sangat amat penting untuk tubuh Kristus dan untuk gereja, untuk Anda dan saya itu pahami Pak. Yesus berkata begini Pak, barang siapa mendengar firman tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, gak ngerti nih, kamu dengar tapi kamu gak ngerti, maka iblis itu akan mengambil apapun yang ada pada kita. Makanya gak ngerti tentang perpuluhan,
Gak ngerti tentang prinsip-prinsip kerajaan, gak ngerti tentang status kita sebagai raja yang berkuasa di bumi, itu gak ngerti. Bahkan ada orang nih yang kemarin mengatakan perpuluhan itu dia pikir itu arisan, Pak. Saya kan udah ngasih tiap bulan nih kayak arisan. Terus gue butuh $5.000, gue mau narik dong. Ngerti nggak maksudnya? Berarti ini gagal paham. Arisan yang Anda setor tiap bulan lalu Anda butuh, Anda bisa tarik. Ini gagal, karena perpuluhan itu adalah prinsip daripada kerajaan sorga. Perpuluhan itu hanya diberikan antara raja kepada raja. Makanya Anda baca di Kejadian 14. Abraham memberikan kepada Melkisedek. Ini prinsip kerajaan. Saya kasih tahu Anda, Pak. Dari seluruh Alkitab kita Kejadian sampai Wahyu. Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Itu cuma bicara tentang satu hal. Kerajaan sorga. Bicara mengenai otoritas kerajaan sorga yang dia mau memperluas kerajaannya itu ke bumi. Kerajaan bumi ini merupakan daerah koloni, daerah jajahan, bagian daripada kerajaan sorga. Yang dilepaskan oleh Adam ketika Adam jatuh dalam dosa, maka kerajaan Adam di bumi itu berada di bawah kekuasaan lain, namanya kerajaan kegelapan atau kerajaan kematian, yang penguasanya disebut sebagai iblis atau penguasa kerajaan angkasa, Efesus 2 ayat 1 dan 2. Yesus datang, itu bukan cuma ya dosaku telah ditebus oleh darahnya yang kudus, gak begitu, Pak. Yesus datang bukan cuma untuk itu. Yesus datang untuk mengambil alih kembali kerajaan Adam di bumi ini, yang tadinya berada di bawah otoritas kerajaan sorga, yang kemudian dilepaskan oleh Adam. Dia datang untuk memerdekakan kerajaan manusia ini lepas daripada cengkraman kerajaan maut, kerajaan iblis. Itu yang dia lakukan. Supaya kita ini membuat koloni-koloni kerajaan surga. Membuat kantong-kantong koloni kerajaan surga. Makanya Rasul Paulus mengatakan kita punya 2 kewarganegaraan. Satu, warga negara kamu lahir, ya warga negara Indonesia, misalnya kalau Bapak. Yang kedua, Anda harus punya warga negara kerajaan surga. Sebab kewarganegaraan kita warga negara kerajaan surga. Nah, lu warga negara Indonesia, lu bayar pajak. Lu warga negara kerajaan surga kagak mau bayar perpuluhan. Gimana sih? Perpuluhan itu kata Tuhan, bukan urusan kamu dengan manusia, bukan urusan kamu dengan Bani Lewi, keliru. Perpuluhan itu urusan kamu dengan raja. Dengan raja, Pak. Maka Alkitab mengatakan apa? Beri, maka Allah raja yang lebih mulia itu akan memberi kepada kamu suatu takaran yang digoncangkan dan ditumpahkan keluar. Nah, urusan Anda nanti perpuluhan gue dipakai nih buat pendeta gue beli jam Rolex. Ketika Anda melakukan ritual agamawi, Anda nggak ngerti artinya sebenarnya. Perpuluhan itu bukan tentang manusia, Pak, bukan. Bukan. Makanya ketika Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek, itu bukan hanya dia memberikan kepada raja. Dia mengatakan nih, Raja Sodom berkata begini kepada Abraham. Ambil ini karena kamu sudah menyelamatkan kami, ambil sebagian harta. Lalu Abraham berkata, aku nggak mau. Jangan sampai ada orang yang mengatakan aku ini kaya karena jarahan yang aku sampaikan. Dia bilang, aku tidak mau mengambil apapun dari kemenangan jarahan perang ini. Bahkan dia mengatakan apa? Dia memberikan perpuluhan. Kenapa? Karena Melkisedek itu adalah imam dan raja daripada El Elyon. Dikatakan dia imam Allah yang maha tinggi. Imamnya El Elyon. Maka Melkisedek berkata kepada Abraham apa? Diberkati, dia datang bawa roti dan anggur. Dan Melkisedek berkata apa? Diberkatilah Abraham oleh El Elyon, Allah yang maha tinggi. Jadi ketika Abraham memberi perpuluhan, dia nggak beri untuk Melkisedek. Melkisedek udah raja, udah kaya kok. Dia nggak memberi untuk Melkisedek. Dia nggak pikir nanti Melkisedek makin bertambah kaya, nanti duit perpuluhan gue dikorupsi nih sama Melkisedek, dibeliin kuda, kereta, dibeliin emas. Oh, Melkisedek. Kalau dia mau, dia kasih ke Raja Sodom. Tapi dia memberikan kepada Melkisedek. Kenapa? Karena di dalam benaknya Abraham dikatakan bahwa kenapa? Dia memberikan untuk Tuhan sebagai perlambang. Karena dikatakan mengapa Abraham memberikan kepada Melkisedek perpuluhan? Karena Melkisedek adalah imam daripada El Elyon. Yesus itu imam besar kita, betul Pak? Ibrani 9. Kira-kira kalau Anda datang ke gereja, Anda menghadap imam besar kita, harus bawa persembahan nggak? Ya, harus lah. Dikatakan
Jangan kamu datang dengan tangan kosong. Itu sebabnya tadi loh. Ada banyak orang ketika kita datang, termasuk saya nih, saya introspeksi diri. Kita datang ke gereja, kita nggak sadar kita menghadap raja, betul? Karena kita pikir, kita pengen kumpul. Enggak, kita menghadap raja. Maka ada orang datang ke gereja, pakai tank top, pakai bajunya pusarnya kelihatan. Emang juga tarik perut? Pakai rok mini. Kenapa? Karena dia nggak sadar. Maka tadi saya tanya, Bapak kalau dipanggil Pak Prabowo di Presiden Indonesia atau dipanggil oleh Raja Charles gitu ya, kira-kira Bapak akan pakai baju piyama atau Bapak akan persiapkan baju yang bagus, batik yang bagus, atau pakai jas? Kira-kira mana Pak menurut Bapak? Kalau ada diminta menghadap raja. Ya, harus yang sopan lah. Yang sopan. Saya kasih contoh kemarin kan, Presiden Zelensky, Ukraina, datang menghadap Donald Trump di White House. Dia pakai baju kayak mau jogging. Dia pakai baju kayak mau lari pagi, Pak. Padahal Amerika itu memberikan billion US dollar, bukan miliar, billion US dollar untuk menyokong Ukraina. Sampai anggotanya Donald Trump ngomong gini, kok kamu datang pakai baju gitu sih, katanya gitu. Kan kita memberikan kepada kamu kan billionan US dollar, kenapa kamu nggak bisa beli jas yang pantas gitu loh untuk menghadap seorang presiden? Saya kasih ada contoh, kalau saya di open kamera, lalu ada orang yang laki ini ya saya dapat. Open kamera lalu telanjang dada sambil ngerokok begitu. Menurut Anda itu pantas nggak, Pak? Anda pikir sendiri. Ya. Nggak pantas. Maka tadi saya pernah mengatakan, saya itu pernah ketemu, Pak. Saya datang pakai jas, karena saya ketemu klien. Saya pakai jas. Saya datang rapi dong pakai jas, gitu kan. Eksekutif. Nasabah saya, Pak, ketemu saya, itu pakai baby doll, bayangin. Saya sampai kaget, karena saya waktu itu bersama dengan manajer saya laki-laki. Saya sampai lihat-lihatan sama dia. Loh, kok pakai baby doll? Saya sampai bingung. Itu baru menghadap saya loh, saya bukan raja, saya bukan eksekutif. Dia keluar, dia mengenakan celana pendek baby doll, Pak, baju tidur yang transparan itu loh, Pak. Suami saya. Bayangin, saya aja merasa terganggu. Kok lu datang gue? Coba bayangin, Tuhan Yesus datang, dia lihat anaknya di gereja. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini gereja apa night club ya, kira-kira begitu, Pak. Itu kita dalam ritual puasa. Makanya orang Israel itu ditegur Tuhan. Bapak baca itu. Israel itu kan selalu mempersembahkan anak domba. Mereka kan taat sama hukum Taurat, betul? Tiap tahun mereka mempersembahkan anak domba sebagai korban penebus dosa, korban penebus salah. Tapi Tuhan berkata, aku jemu dengan korbanmu yang banyak itu. Kenapa? Karena mereka melakukan ritual agama, tapi sebenarnya nggak ngerti esensinya. Ritualnya dilakukan, hukum Tauratnya dilakukan, tapi Tuhan bilang, nggak bener itu. Kenapa? Hatimu menjauh daripadaku. Dengan bibirmu kamu bilang, gua Tuhan, gua ini anaknya Allah, anak Allah, katanya. Aku datang membawa persembahan, bangsa lain itu anjing, berhala, kafir. Dengan bibirmu kamu memuliakan aku, tapi hatimu kamu menjauh daripadaku. Karena sebenarnya hatimu itu berbuat jahat. Maka Tuhan bilang apa? Sungguh ketika mereka Israel berpuasa, Pak, tapi puasanya tidak dikehendaki oleh Allah, betul? Bahkan dia bilang, kamu puasa, tapi kamu tetap berlaku jahat. Sungguh-sungguh inikah puasa yang ku kehendaki? Bukankah puasa tuh hari merendahkan diri? Lu puasa tapi lu gebrak-gebrak warung orang. Tutup, gua lagi puasa nih. Gitu. Nah, jadi jangan kita melakukan ritual agama yang kita nggak ketahui. Nah, begitu juga dengan prinsip kerajaan surga, Pak Haribun. Kita mesti ngerti betul, gereja tubuh Kristus mulai berubah. Dan saya mendapatkan mandat. Karena pengajaran mengenai kerajaan ini, itu tidak semua gereja ngajarin. Maka saya mendapatkan mandat, Sofiatul katanya. Kamu harus menjadi mandat, supaya pengajaran mengenai kerajaan surga ini bisa didengar oleh tubuh Kristus. Supaya gereja itu mulai berubah mindsetnya. Sampai sini paham ya, Pak ya? Iya, Bu. Nah, ada lagi yang mau Bapak tanya? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Boleh diturunkan ya, Bu ya? Boleh. Shalom. Tuhan berkati. Thank you. Ya.
Oke, saya ini harus pergi teman-teman. Saya dan Bang Edis harus meeting. Cie, gaya banget. Dan saya nggak bisa lama-lama ya. Nanti next saya akan schedulekan, jadwalkan. Kita akan mulai pengajaran kembali, kita refresh. Saya akan mulai ngajarin Anda tentang prinsip kerajaan sorga. Ini setelah urut ya, karena kadang-kadang Anda membaca Alkitab tuh random gitu loh ya. Perjanjian lama seupil, perjanjian baru seupil, diambil gitu. Nggak ngerti jalan ceritanya, garis besar Alkitab ini kisahnya tentang apa tuh nggak begitu kita pahami. Nah, apa yang saya bagikan ini itu bukan pewahyuan malaikat datang sama Sophia tuh, enggak. Saya belajar, ya, saya cek, ya. Nah, inilah ini pesan saya, bukan pesan saya terakhir ya. Kalau pesan terakhir saya mau mati dong. Untuk mengakhiri ini ya, live kita hari ini ya. Nah, karena saya belajar teman-teman, ya, saya mau dididik, saya mau belajar, saya mau berubah, ya. Nah, karena itu Anda juga harus mau berubah. Karena apa? Dikatakan kita harus berubah oleh pembaharuan akal budi kita. Supaya kita tuh mengenal siapa anak Allah itu dengan benar. Sampai kita mencapai kesempurnaan dan pengenalan akan siapa anak Allah itu dengan benar. Ya. Nah, ini yang terakhir. Bagaimana caranya kita membedakan pengajaran yang bidat dengan pengajaran yang benar. Saya bacakan Anda 2 Timotius 2 ayat 15. Ini bahasa Indonesianya dulu, baru bahasa Inggrisnya. Ya. Usahakanlah supaya, ini pesan Rasul Paulus kepada Timotius, ya, anak-anak rohaninya. Dia berkata begini, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, bahasa Inggrisnya lebih jelas teman-teman. Bahasa Inggrisnya diterjemahkan begini. Study to God. Belajarlah supaya engkau didapati layak di hadapan Tuhan. Rightly dividing the word of truth. Supaya kamu bisa membedakan pengajaran yang benar dengan pengajaran yang keliru. Caranya bagaimana? Bukan dengan cara semedi. Bukan saya renungkan di dalam kamar selama 2 minggu. Yesus itu Bapa apa bukan ya? Kok muslim tanyanya Yesus Tuhan? Oh, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berarti ada berapa 3 Tuhan ya? Pusing aku selama 2 minggu. Aku merenung-renung di dalam kamar. Gak begitu caranya. Caranya kamu membedakan kebenaran firman Tuhan dengan yang palsu? Caranya dengan belajar, katanya gitu. Study, belajar. Di dalam kamu membaca kitab ini, nanti Tuhan akan memberikan satu roh. Namanya roh hikmat dan pewahyuan. Dia akan mulai singkapkan kepada Anda ayat-ayat di dalam firman Tuhan ini. Itu cara saya belajar. Ya, cara saya belajar. Dia bisa mengkaitkan ayat-ayat itu di dalam Alkitab kita. Itu karunia pengajar, teman-teman. Ya, yang Tuhan berikan. Karena apa yang Tuhan berikan itu, Tuhan berikan kepada saya dengan cuma-cuma, maka saya bagikan juga kepada Anda dengan cuma-cuma. Supaya gereja Tuhan dan tubuh Kristus itu diperlengkapi. Supaya Anda bisa melakukan kehendak kerajaan sorga di bumi ini. Itu, ya. Oke, teman-teman. Jadi saya akhiri dulu di sini. Nanti kita akan sambung lagi kalau saya udah balik ya. Karena ini saya harus pergi, ya. Shalom. Semoga teman-teman selalu diberkati dan selalu berkat Bapa, ya, berkat anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai teman-teman sekalian sepanjang kita hari ini sampai nanti. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.